Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi, NIM 48 dari OCB. Ya, perkenalkan nama saya Danang Imadin 3, NIM 4007 dari OCB. Perkenalkan nama saya Galang, NIM 83 dari OCB. Perkenalkan nama saya Fransisa Krisna, NIM 72 dari OCB. Perkenalkan nama saya Hebi Ayu, NIM 56 dari OCB. Perkenalkan lagi, nama saya Rafli Zulkifli, NIM 30082, lolos SBMPTN 2018, ASEAN adalah VB. Perkenalkan nama saya Luciana Perlah. Perkenalkan nama Lanjut. saya NIM 40061, saya dari OCB. Perkenalkan nama saya Tiara Gita, NIM 351 dari OCB. Oke, buat penjelasan dari respons ini, Integrasi numerik. Integrasikan berarti memadukan bersama atau menjumlahkan secara total. Adanya integrasi numerik digunakan untuk menyelesaikan integral yang sulit diselesaikan secara analitik. Terdapat dua metode yang akan dipelajari dalam integrasi numerik, yakni trapezoida atau trapesium dan Simpson. Metode trapesium. Metode ini adalah bagian dari metode integrasi Newton tertutup dengan menggunakan aproksimasi polinomial orde 1, sehingga dengan aturan trapesium. Sehingga I sama dengan B min A dikali FA plus FB per 2. Rumus ini berpadanan dengan rumus geometri trapesium dengan lebar sebesar B min A dan tinggi rata-rata yakni FA plus FB per 2. Disebut dengan metode trapesium banyak pias dengan menggunakan rumus I sama dengan delta X per 2 FA tambah FB tambah 2 sigma FXR, di mana delta X merupakan B min A dikali N. Metode trapesium satu pias. Apabila diketahui fungsi, yaitu fx sama dengan dan hitung galatnya atau kesalahannya. U sama dengan x per 1 sehingga du sama dengan dx. V sama dengan integral e pangkat x dx sama dengan x e pangkat x sehingga dv sama dengan ex dx. Sehingga diperoleh 2 plus 1 e pangkat e kuadrat min e kuadrat min 0 tambah 1 e pangkat 0 min e pangkat 0 sehingga menghasilkan 2 e kuadrat. Maka apabila dicari nilai e nya maka akan menghasilkan nilai 14,778. Dengan aturan trapesium tunggal atau satu pias, maka I dengan menggunakan rumus B min A FA plus FB per 2 dengan B sama dengan 2 dan A sama dengan 0, maka nilai I yaitu 2 dikurangi 0, 1 ditambah 22,167 per 2, maka diperoleh hasil 23,167. Oleh karena itu diperoleh galat atau kesalahan sebesar 14,774 dikurangi 27,167 per 14,778 dikali 100%, maka kesalahannya yaitu 56,767%. Selanjutnya yaitu metode trapesium banyak pias. Maka diperoleh delta X sama dengan 1. Sehingga dimasukkan ke rumus I, delta X per 2, FA FB tambah 2 sigma FR, maka diperoleh hasil I sama dengan 57,991950. Metode Simpson merupakan metode integral numerik yang menemukan fungsi polinomial dengan orde lebih tinggi. Aturan dari 1/3 Simpson ini merupakan perpanjangan dari aturan trapesium, di mana integrat yang diperkirakan dengan polinomial yang orde kedua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terdapat komponen penting dalam aturan Simpson, yaitu adalah H. Secara ringkas, aturan Simpson ini dapat ditulis seperti berikut, seperti di bawah ini, di mana bagian yang
ganjil itu dikali 4, dan yang genap dikali 2. Ini merupakan contoh soal, di mana kita harus mencari integral secara eksak, dan akan mencari integral dengan 2 cara, yaitu dengan 1 bias dan banyak bias. Maksud bias di sini merupakan si n tersebut. Rumus jika 1 bias akan berbeda seperti yang tadi, di mana pembaginya ini merupakan 6 bukan 3, karena n-nya hanya 1. Perhitungan ini akan mendapatkan nilai 56,797696. Ini merupakan contoh yang dilakukan dengan banyak bias. Di sini sudah diketahui delta X sama dengan H yang diketahui bernilai 1. Angka tersebut dimasukkan seperti pada contoh yang akan menghasilkan nilai 53,863. Selanjutnya akan dicari nilai galat atau nilai kesalahan yang terjadi. Nilai galat tersebut secara umum merupakan pengurangan dari perhitungan eksak dengan perhitungan Simpson yang ada dibagi perhitungan eksak yang bersifat mutlak, yang kemudian dikali dengan 100%, yang akan menghasilkan nilai kesalahan tersebut atau galat. Jadi dalam aturan Simpson 3/8 ini kita menggunakan 4 jumlah titik data. Ini untuk perumusannya, integral B. Nah, untuk mencari luasan daerahnya, kita dapat menggunakan rumus fungsi integral batas atas B, batas bawah A, fx dx. Itu untuk menentukan luasannya menjadi integral batas atas B, batas bawah A, Lx dx. 3h/8 fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3. Lalu terdapat rumus error pemanggalan, yaitu di mana error pemanggalan yaitu ET sama dengan min 3/80 h pangkat 5 f pangkat 4 eta sama dengan min b min a pangkat 5 per 6480 f pangkat 4 zeta. Di sini terdapat contoh untuk metode Simpson 3/8. Untuk penyelesaiannya, kita selesaikan dulu secara analitis sama dengan 53,59815 untuk metode Simpson 3/8-nya, sehingga kita masukkan angkanya yaitu I sama dengan batas atas B-nya itu 4, batas bawahnya A itu 0, sehingga 4 min 0 per 8 E pangkat 0 ditambah 3 E pangkat 1,333 ditambah 3 E 2,6667 ditambah E pangkat 4 sehingga menghasilkan 55,07798. Sehingga errornya 53,598 dikurangin 55,077 dibagi 53,598 lalu dikali 100% sehingga menghasilkan 2,76761%. Sekarang kita masuk ke modul 5, yaitu diferensiasi numerik biasa dengan 3 pendekatan beda pusat, maju, dan mundur. Rumus-rumusnya itu yang pertama ada hampiran selisih maju. Nah, di sini f aksen x0 sama dengan f x0, yaitu yang ini ditambah dengan h atau jarak dikurang dengan fx0 dibagi dengan h jarak, sehingga didapatkan f1 kurang f0 dibagi h. Untuk penurunan rumusnya kurang lebih seperti ini, bisa dilihat sendiri. Sehingga didapatkan fi aksen sama dengan fi plus 1 kurang fi dibagi jarak atau h ditambah o dikali h. Nah, ada beberapa catatan. Dalam hal galat yang dihasilkan, beda pusat lebih baik daripada beda maju.
dan beda mundur. Namun, untuk beberapa kasus tertentu, beda maju atau beda mundur bisa juga menjadi lebih tepat daripada beda pusat. Nah, untuk memperkecil galat, tambahkan deret Taylor untuk titik-titik sebelum atau sesudahnya, dan eliminasi suku-suku yang sesuai. Semakin banyak keterlibatan titik-titik sebelum dan sesudahnya, maka galat atau error yang dihasilkan akan semakin kecil, tapi harus dibayar dengan semakin beratnya beban komputasi yang akan dilakukan oleh sebuah software. Tuh. Nih, sebagai contohnya seperti ini. Ada beberapa metode alternatif untuk hampiran turunan. Nah, salah satunya adalah metode pseudospektral. Kemudian dalam turunan numerik, ada juga metode hampiran selisih mundur. Yang dimaksud dengan hampiran selisih mundur ini adalah kita ingin mengestimasi nilai turunan dari suatu titik menggunakan titik-titik yang sudah ada sebelumnya. Memasukkan nilai x0 terhadap fungsi ini dikurangi dengan fungsi yang sudah dimasuki oleh titik sebelumnya. Kemudian dibagi oleh h. H itu adalah jarak antara titik x0 dengan x-1. Sehingga dihasilkan rumus F0 minus F1 per H. Mula-mula kita masukkan dulu titik mana yang akan kita estimasikan. Kemudian kita masukkan ke formula Taylor, sehingga kita substitusi dan semacamnya menghasilkan rumus seperti demikian. Kalau begitu langsung aja ke contoh. Di sini diketahui data seperti berikut. Dalam hal ini rumus apa yang digunakan untuk menghitung turunan dari 1,3 dan 2,5. Nah, untuk menghitung dari titik 2,5 tadi, kita bisa menggunakan hampiran selisih mundur dengan menggunakan titik sebelumnya, yaitu 2,3. Maka jarak H-nya itu adalah 2,5 dikurang 2,3, yaitu 0,2. Karena ini adalah orde 1, maka H-nya itu sama dengan 0,2. Langsung aja kita masukkan nilai dari F0 itu, yaitu dari 2,5 adalah 12,182 dikurangi dengan nilai dari fungsi titik 2,3 yaitu 9,974 dibagi dengan hanya yaitu 0,2, maka akan dihasilkan 11,04. Ketiga itu hampiran selisih pusat. Nah, buat hampiran selisih pusat itu nilai x0 nya itu diantara nilai x-1 sama x1. Nah, buat rumus umumnya turunan pertama fx0 sama dengan f1 minus f-1 per 2h. Nah, kalau buat rumus turunan pertama dengan bantuan deret Taylor itu kalau misalkan pakai x-1, x0 sama x1 itu jadinya rumusnya kayak gini. Nah, jadi rumusnya turunan pertama F0 sama dengan F1 min F-1 per 2H plus OH kuadrat. Nah, OH kuadratnya itu dari mana? Ini dari fungsi T. Nah, selanjutnya, nah ini kasusnya buat X-1, X0 sama X1. Rumusnya jadi kayak gini. Di turunan kedua F0 ini F1 minus 2F0 plus F1 terus per H kuadrat. Ini terus buat rumus OH kuadratnya itu pakai fungsi T juga. Ini kalau buat rumus pakai metode yang interpolasi itu jadinya kayak gini. Hasil akhirnya itu turunan pertama fx0 sama dengan F1 minus F-1 per 2H. Ini buat ringkasan rumus-rumus turunannya. Itu buat selisih pusat kayak yang tadi yang udah dijelasin juga. Dan yang buat selisih pusat itu
Di sini rumusnya ada untuk turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, keempat. Ya, udah sekian.